Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib. Habib Abdullah ataupun yang akrab disapa Habib Keramat Empang selalu memberikan kata-kata petuah ataupun nasihat kepada masyarakat sekitar dan murid-muridnya. Kunci sukses ada 4, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada orang tua dan taat kepada para ulama. Sebaik-baiknya teman adalah Al-Quran dan seburuk-buruknya teman adalah setan laknatullah. Berziarahlah kalian kepada ulama saleh, karena orang-orang yang saleh adalah obat bagi hati dan jiwa kita. Semua para wali Allah Subhanahu wa taala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah derajat yang tinggi karena hatinya yang bersih, tidak sombong, tidak dengki dan selalu rendah diri. Apakah kalian tahu kunci-kunci syurga itu? Ketahuilah bahwa kunci syurga itu Bismillahirrahmanirrahim. Maha Guru yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya didikan." Terangi rumahmu dengan lampu dan terangi hatimu dengan bacaan Al-Quran. Istiqamah di dalam agama dapat menjadikan kesedihan dan ketakutan dalam diri kita. Bermaksiatlah sepuasmu, pasti engkau akan mati, sedangkan neraka bakal menunggumu. Dan lakukan amal saleh karena engkau akan mati, sedangkan balasanmu kelak adalah syurga. Jadikan akalmu, hatimu, ruhmu, jasadmu terisi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila semua terisi dengan nama Allah, maka engkau termasuk orang yang bahagia. Orang yang buta bukanlah orang yang tidak bisa melihat banyaknya harta. Namun yang disebut orang buta adalah orang yang tidak mau melihat ilmu agama. Pemuda sejati adalah pemuda yang selalu menggunakan budi pekerti yang luhur. Ilmu membutuhkan amal, sedangkan amal membutuhkan ikhlas, dan keikhlasan inilah yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang harus menyadari akan kebodohannya meskipun ia telah berada dalam derajat tinggi. Saat kompeni Belanda menjebloskan Habib Abdullah ke penjara, selama di penjara itu kekeramatan beliau semakin kental, sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjara tersebut. Tentu saja hal ini mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya, sampai mereka pun ikut mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran Habib Abdullah di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Habib Abdullah selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lama-kelamaan para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang mendatangi beliau. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan beliau. Namun ketika usulan itu ditawarkan kepada Habib Abdullah, beliau menolak dan lebih suka menunggu sampai selesai masa hukuman. Selama mendekam di penjara, kekeramatan Habib Abdullah semakin nyata, sebab saat itu pada satu malam pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kepada beliau kakek beliau, yakni Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu pengarang Ratibul Attas, seraya berkata,
Apabila engkau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang. Tetapi apabila engkau mau bersabar, maka bersabarlah. Beliau ternyata memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga, Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani serta beberapa tokoh wali mendatangi beliau. Pada kesempatan itu, Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah, dan ternyata di pagi harinya kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Habib Abdullah, padahal beliau bertemu dengan Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam di dalam mimpi. Di saat Habib Abdullah dijebloskan ke dalam penjara oleh kompani Belanda, kekeramatan beliau pernah diceritakan oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya. Habib Abdullah ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah, hilang dengan segala hubungan alam dunia dan segala isinya. Di lain waktu, Habib Muhammad Al-Habsyi, Surabaya menuturkan, ketika aku mengunjungi Habib Abdullah dalam penjara, aku melihat penampilannya amat berwibawa dan beliau terlihat dilapisi oleh pancaran ilahi. Sewaktu beliau melihat aku, beliau mengucapkan bait-bait syair Habib Abdullah Al-Haddad yang awal baitnya berbunyi, "Wahai yang mengunjungi aku di malam yang dingin, ketika tidak ada lagi orang yang akan menebarkan berita fitnah." Selanjutnya, kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, kami kemudian berpelukan dan menangis. Menurut beberapa riwayat, di saat Habib Abdullah memandang borgol yang membelenggu kakinya saat mendekam di penjara, maka terlepaslah borgol itu. Di saat Habib Abdullah dijebloskan ke penjara oleh kompani Belanda, selama itu kekeramatan Habib Abdullah bin Muhsin semakin nyata. Di antaranya, menurut beberapa riwayat, ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah dengan rantai besi, maka atas izin Allah rantai itu terlepas dan pemimpin penjara beserta keluarga dan kerabatnya mendapat sakit panas. Dokter tidak mampu mengobati penyakit pemimpin penjara dan keluarganya itu. Barulah kemudian pemimpin penjara sadar bahawa penyakitnya dan penyakit keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Habib Abdullah yang sedang berada di dalam penjara. Kemudian kepala penjara mengutus bawahannya untuk mendoakan penyakit yang diderita oleh kepala penjara dan keluarganya agar sembuh. Maka berkatalah Habib Abdullah kepada utusannya itu, ambillah borgol dan rantai ini diikatkan di kaki dan di leher pemimpin penjara itu, maka dia akan sembuh. Kemudian dikerjakan apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit pimpinan penjara dan keluarganya seketika sembuh. Kejadian ini menyebabkan pimpinan penjara makin yakin akan kekeramatan beliau. Suatu ketika Habib Abdullah tengah makan di pinggiran empang. Kebetulan pada saat itu datang kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya akan kekeramatan anda." Pada saat itu kebetulan Habib Abdullah tengah makan seekor ikan dan ikan itu tinggal separuh lagi. Kemudian beliau berkata, "Ya sama anjul ilaman tabis, wahai ikan, kalau benar-benar cinta kepadaku, tunjukkanlah." Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga ikan yang tinggal separuh itu meloncat ke empang. Konon ikan tersebut sampai sekarang masih hidup di laut. Pernah suatu ketika ada acara maulid di kediaman Habib Abdullah. Jamaah yang hadir sangat banyak membludak sampai membuat pihak panitia menjadi kewalahan serta tidak menyangka jamaah akan hadir sebanyak itu. Saking banyaknya jamaah yang hadir membuat konsumsi makanan untuk para jamaah habis.
Kemudian Habib Abdullah memerintahkan Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad untuk mengambilkan nasi kebuli. Wahai Alwi, engkau ambilkan nasi kebuli di lemariku, tetapi jangan melihat, kata Habib Abdullah. Habib Alwi kemudian langsung menuju lemari yang diperintahkan Habib Abdullah. Subhanallah, ketika Habib Alwi membuka lemari, beliau menemukan ada sangat banyak nasi kebuli yang masih sangat hangat, sehingga kebuli itu cukup untuk dibagikan kepada para jamaah yang hadir dalam maulid tersebut. Dengan rasa penasaran, Habib Alwi bergegas menemui gurunya, yakni Habib Abdullah. Wahai Habib, dari manakah makanan-makanan tersebut? Wahai Alwi, aku telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk izin mengambil makanan tersebut langsung dari dapurnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jawab Habib Abdullah. Diriwayatkan dari Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, beliau bercerita, Habib Abdullah sosok yang memiliki kebiasaan merokok. Terkait hal ini, Habib Abdurrahman berkata, Habib Keramat Bogor, Habib Abdullah sosok perokok berat dan rokoknya adalah rokok kawung, yaitu rokok yang pembungkusnya daun enau ataupun daun aren. Pernah suatu hari, murid beliau yang bernama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, mengunjunginya, dan pada waktu itu Habib Abdullah baru saja mendapat hadiah rokok mahal dari pembesar Belanda. Melihat kedatangan Habib Ali ke Empang, Habib Abdullah sangat senang dan berkata sambil memberikan hadiah untuknya, Ya Habib Ali, ini rokok mahal buat engkau. Mengetahui hal tersebut, Habib Ali mau tidak mau menerimanya dan ditaruh di kantongnya karena beliau tidak merokok. Lalu Habib Abdullah berkata, Ya Habib, mata ini kalau tidak karena rokok melihat manusia akan apa adanya. Mungkin kalau tidak merokok akan jadi susah manusia menemuiku. Supaya mereka bisa bertemu saya tetap harus merokok. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, Pakunya Dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.